Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya saya sudah share link video dari YouTube ya terkait dengan operasi aljabar fungsi. Di sana sudah ada penjelasan bagaimana cara mengoperasikan dua fungsi, entah ditambahkan, dikurang, dikali, dan dibagi. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan daerah asal fungsinya yang sudah kalian operasikan tadi. Nah, ini sudah ada catatannya di buku ya. Jadi untuk operasi aljabar fungsi, untuk f ditambah g dari x sudah jelas. Jadi itu sama dengan fx ditambah dengan gx. Kemudian untuk pengurangan tinggal dikurangkan masing-masing. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Tetapi ingat di sini untuk pembagian, fungsi yang di bawah atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Apakah selalu gx, Bu? Tidak. Tergantung nanti. Misalnya yang diminta G per F X, berarti yang menjadi syarat ini kan Gx per Fx. Yang menjadi syarat adalah Fx nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalian sesuaikan ya. Di sini yang tidak boleh sama dengan 0 adalah penyebutnya. Kemudian untuk daerah asal fungsinya ini juga kalian sudah ada di buku, kalian kemarin sudah lihat ya. Jadi untuk daerah asal dari penjumlahan, pengurangan maupun perkalian itu sama saja. Semuanya tinggal kalian cari domainnya masing-masing, kemudian diiriskan. Tetapi berbeda untuk yang pembagian, karena yang pembagian ini masih harus kalian iriskan dengan ada syaratnya, yaitu apa? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 seperti tadi. Apakah selalu GX? Tidak. Kalian sesuaikan dengan operasinya, apakah yang menjadi penyebutnya itu fungsi yang F atau fungsi yang G. Nah, kemarin juga ada pertanyaan waktu saya bagikan ini ya, link Google Form untuk survei itu. Jadi ada yang masih bingung irisan itu sebenarnya apa? Maksud dari irisan itu apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari irisan dan gabungan. Tentunya kalian sudah pernah pelajari di SMP sebelumnya ya. Ya, tapi mungkin kalian lupa. Nah, di sini misalnya saya beri domain dari fungsi f, domain dari fungsi g, dan domain dari fungsi h. Di sini domain dari fungsi fx di mana x lebih dari sama dengan 3, x anggota himpunan bilangan real. Domain dari fungsi g, x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 6 dan seterusnya. Ini adalah domain dari fungsi h. Nah, di sini saya akan memberikan contoh irisan dan gabungan. Oh, maaf, ini belum saya ganti. Baru saya copy paste tadi. Di sini irisan dan gabungan saya beri contohnya ya. Nah, ini sudah saya gambar di garis bilangan supaya mempermudah kalian. Di sini irisan antara x lebih dari 3 dan juga x lebih dari sama dengan 6. Nah, jika irisan kedua syarat itu harus memenuhi. Jadi, kalau kalian lihat di sini x lebih dari 3, berarti dari 3 itu ke kanan, tetapi ada syarat lagi. Dari 6 ini ke kanan, berarti yang memenuhi hanyalah ini. Ini namanya irisan. Karena syarat pertama, x-nya harus di sebelah kanannya 3, tetapi ada syarat yang kedua, x-nya juga harus di sebelah kanannya 6. Jangan lupa kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti lingkaran bolong, kalau ada tanda sama dengannya berarti ini di bulat penuh. Kemudian cara menulisnya bagaimana? Berarti domainnya langsung saya panah ya, tergantung ini nanti D dari F ditambah G atau dikali atau dikurangi nanti tergantung dengan yang diminta di soal. Nah, berarti penulisannya, irisannya X di mana X-nya lebih dari sama dengan 6. Jangan lupa X anggota himpunan bilangan real. Penulisannya seperti ini. Yang kedua, gabungan antara ini DF dan DG. Ini ada yang terhapus. Domain gabungan antara dua domain ini. Nah, di sini X-nya lebih dari 3 atau di kanannya 3, tetapi X-nya juga di sebelah kanannya 6. Jika gabungan, daerah yang memenuhi adalah semua ini. Ini namanya gabungan karena kedua syarat itu digabungkan.
Jadi 3 ke kanan digabungkan dengan 6 ke kanan, sehingga jika kita tuliskan X di mana X-nya lebih dari 3, X anggota himpunan bilangan real. Karena yang di kuning ini 3 ke kanan. Tetapi ingat, tidak ada tanda sama dengannya di sini. Seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya, irisan antara dua domain ini. Ini 0 ke kiri, syaratnya 0 ke kiri, tetapi dia juga harus 3 ke kanan. Dari 0 itu ke kiri syarat pertama, tetapi syarat kedua 3 harus ke kanan. Berarti ini tidak ada irisannya. Kalian tulis saja tidak ada. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan, nah seperti ini. Karena apa? Dua domain ini tidak beririsan. Dia 0 ke kiri tapi kok disuruh 3 ke kanan, sehingga mereka tidak akan beririsan. Tetapi perbedaan kalau gabungan 0 ke kiri tetapi 3 ke kanan, berarti gabungannya ya ini, kedua syarat ini. Nah, seperti ini. Tinggal penulisannya. X sedemikian hingga X kurang dari 0. Oh ya, ini ada tanda sama dengannya, berarti 0-nya penuh ya bulatnya ya. Sedangkan di sini 3-nya yang bolong. Nah, seperti ini. Saya perbaiki. X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari 3, X anggota himpunan bilangan real. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, tadi di video link YouTube yang sudah saya share kan pembahasannya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita cari domainnya, domain dari operasi aljabar fungsinya. Yang pertama, F-nya ini pangkat 2, berarti dia adalah fungsi kuadrat. Ini pangkatnya 1, berarti ini fungsi linear. Yang pertama adalah fungsi kuadrat. Sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk fungsi kuadrat dan fungsi linear pasti domainnya semua memenuhi. Ini juga. Sehingga domain dari F ditambah G langsung saja diiriskan. X di mana X anggota himpunan bilangan real diiriskan dengan X di mana X anggota himpunan bilangan real. Ketika isinya sama ya berarti diiriskan juga sama hasilnya. Karena syaratnya sama. Seperti ini. Kemudian untuk domain dari F dikurangi G itu sama seperti yang dijumlahkan, tinggal saya salin saja. Sorry. Sebentar ya. Karena mau ditambahkan, dikurangi maupun dikali itu domainnya sama, tetapi yang beda hanya di pembagian. Nah, ini seperti ini ya, clear ya. Jadi ini untuk domain dari F ditambah G, ini domain dari F dikurangi G, pasti sama. Kemudian yang ini, yang kedua itu operasi aljabar fungsinya dikalikan. Di sini pangkat 2 berarti ini fungsi kuadrat. Di sini pangkat 1 berarti ini fungsi linear. Kemudian untuk domain dari fungsi kuadrat maupun fungsi linear seperti tadi sudah saya jelaskan, saya copy saja ya. Jadi untuk fungsi kuadrat maupun fungsi linear domainnya semua X memenuhi. Kenapa? Karena jika digambar grafik, grafiknya itu akan diperpanjang ke atas dan bukan ke atas, ke kanan dan ke kiri tidak terbatas. Gitu ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Tidak perlu saya ulang lagi. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanya saja di grup, minta dijelaskan ulang yang materi ini, yang materi pertama dulu. Kemudian domain dari F dikali G itu sama seperti tadi, tinggal kedua dari domainnya itu kalian iriskan. Saya copy lagi supaya cepat saja. Nah, seperti ini. Berarti domainnya
X anggota himpunan bilangan real diiriskan dengan X anggota himpunan bilangan real, maka irisannya juga sama. Seperti ini. Yang dikurangi dikali, ini ditambah. Nah, ini ada satu contoh lagi. Di sini pembagian sudah pasti beda ya domainnya. Kemudian selain pembagian, dia fungsinya bukan kuadrat dan linear, tetapi ini fungsi akar. Ini juga fungsi akar. Berarti domainnya tinggal kalian tuliskan seperti ini. Kalian cari dulu untuk yang F. Kan syarat dari akar itu kan dalamnya selalu positif ya, tidak ada akar negatif 2, akar 16 itu ada, ini tidak ada. Kemudian akar dari negatif 16 itu kan tidak ada. Karena apa? Karena di dalam tanda akar itu harus selalu positif. Nah, sehingga domainnya ini kalian cari dulu syaratnya. Yang pertama kan akar dari 4 min X. Berarti syaratnya ini fx ya. Syaratnya 4 dikurangi X ini tidak boleh, bukan tidak boleh, harus lebih besar sama dengan 0. Negatif X kita pindahkan ke ruas kanan atau kedua ruas ditambahkan X juga boleh ya. Nah, ini berarti menjadi X positif ya di kanan ya. Di sini 4. Supaya mudah membacanya kita balik saja. X kurang dari sama dengan 4. Ini syarat yang pertama. Berarti DF-nya X kurang dari sama dengan 4, X anggota himpunan bilangan real. Sebentar, saya pindahkan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk syarat yang kedua, GX. GX ini 25 min X kuadrat. Berarti syaratnya 25 dikurangi X kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Seperti cara tadi, X kuadrat kurang dari sama dengan 25. Berarti X-nya kurang dari sama dengan, nah ini banyak yang salah di sini. Ini bukan hanya 5 ya jawabannya ya, tetapi negatif 5 dan juga 5. Terus saya tulis gini, negatif 5 atau 5. Kenapa? Karena yang dikuadratkan hasilnya 25 itu tidak hanya 5, tetapi negatif 5 juga kalau dikuadratkan hasilnya 25. Jadi ini hasilnya, syaratnya ada 2. Atau kalau ditulis, atau kalau kita tuliskan ya, ini tidak cukup ya. Saya tulis di bawah saja, sebentar saya pause. Nah, ini sudah saya pindah di sini ya tulisannya ya. Ada sedikit revisi dari yang saya katakan tadi. Di sini ketika X kuadrat kurang dari sama dengan 25, penulisannya tidak seperti ini ya. Karena dia bukan X kuadrat berarti kurang dari 5 atau negatif 5, bukan. Tetapi ini karena bentuk kuadrat sehingga harus difaktorkan dulu. Ketika pemfaktoran kan harus disama dengankan 0 ya. Jadi ini tandanya sudah bukan pertidaksamaan tetapi sama dengan, sehingga X-nya 5 atau negatif 5. Nah, khusus untuk kuadrat ini kalian buat garis bilangan dulu. Kemudian di sini negatif 5, di sini 5. Coba kalian substitusikan sembarang X. Kalau saya substitusikan sembarang, saya pasti pilih X-nya yang 0 supaya gampang hitungnya. Coba kalau X-nya 0, bagaimana? 0 kuadrat kurang dari 25. Saya pakai ini ya. 0 kuadrat kurang dari 25. Benar atau salah? Benar. Berarti daerah penyelesaiannya di sini benar, di sini salah, di sini juga salah. Ini salah, berarti daerah penyelesaiannya yang tengah ini. Nah, seperti ini.
Berarti domain dari F saya tuliskan seperti ini. X di mana X kurang dari sama dengan 4, X anggota himpunan bilangan real. Kemudian untuk domain G-nya, X di mana X-nya berada di antara negatif 5 dan 5. Nah, seperti ini. Kemudian domain dari F per G itu sama dengan domain dari F diiriskan domain dari G, diiriskan lagi. Syaratnya apa tadi? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. X di mana GX-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini domain dari F. Saya copy saja. Ini. Domain dari F saya iriskan dengan domain dari G. Seperti ini. Kemudian diiriskan lagi. Diiriskan lagi dengan ini X di mana GX-nya itu apa? GX itu akar dari 25 dikurangi X kuadrat. Ini tidak boleh sama dengan 0. Ini kita kerjakan dulu ya. Ini sama-sama kedua ruas kita kuadratkan supaya tanda akarnya hilang. Berarti menjadi 25 kurangi X kuadrat. Tidak boleh sama dengan 0. 0 kuadrat kan tetap 0. X kuadrat tidak boleh 25. Ini ke kanan ya, positif. Kemudian X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5 atau 5. Seperti tadi caranya. Berapa yang dikuadratkan hasilnya 25 itu kan negatif 5 atau 5. Nah, syaratnya ini. Berarti tinggal kita iriskan. Caranya bagaimana? Kita gambar saja. Ada negatif 5, ada 5, dan ada, saya pakai warna yang beda ya, ada 4. Nah, ini negatif 5, ini 5, dan ada 4. Di sini syarat yang pertama, X kurang dari sama dengan 4, kita bulat penuh, berarti 4 ke kiri. Kemudian X berada di antara negatif 5 dan 5. Ini berarti salah. Gambarnya seharusnya ada di tengah. Hapus. Ini juga harus kita hapus. Nah, berada di antara negatif 5 dan 5 itu kan gambarnya seperti ini ya. Berada di antara negatif 5 dan 5. Di sini ada tanda sama dengannya. Berarti kita bulat penuh. Nah, kita iriskan dua ini dulu. Untuk syarat ketiga nanti kita susulkan. Yang pertama, syaratnya dari 4 harus ke kiri. Yang hijau ini ya, dari 4 ke kiri. Tetapi syarat kedua, dia harus berada di antara negatif 5 dan 5. Berarti irisannya gini. Kenapa? Karena kedua syarat ini harus memenuhi. 4 ke kiri. Yang saya arsir benar ya, 4 ke kiri benar ya. Dia ada di sebelah 4 ke kiri. Tetapi daerahnya harus berada di antara negatif 5 dan 5. Tidak boleh ada di luarnya. Jadi 5 ke kanan. Nah, jadi dapat yang daerah kuning ini. Tetapi di sini ada syarat lagi. Syaratnya apa? Dia tidak boleh negatif 5 atau 5. Artinya di sini bulatan penuhnya harus kita hapus karena tidak boleh negatif 5. Kalau ada bulat penuh, itu kan artinya dia lebih dari sama dengan negatif 5 ya. Nah, sama dengannya ini harus kita hapus karena dia tidak boleh sama dengan. Berarti di sini kita hapus bulatannya sehingga menjadi seperti ini.
Yang sini tidak perlu kita ganti. Kenapa? Karena toh di sini juga tidak memenuhi, yang memenuhi hanya daerah ini saja. Berarti domainnya saya tulis di bawahnya saja. Berarti ini sama dengan X, di mana X-nya berada di antara negatif 5 dan 4. Tetapi yang 4 ada tanda sama dengannya. X anggota himpunan bilangan real. Selesai. Jadi itu ya. Ini silahkan kalian pakai untuk pedoman mengerjakan uji kompetensi 5 di LKS halaman 13. Di situ ada 5 soal. Untuk nomor 1 dan 2 bisa kalian kerjakan menggunakan cara yang video dari YouTube yang sudah saya kirim tadi. Kemudian untuk nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu bisa kalian pakai dengan menggunakan video ini pedomannya. Bisa kalian pelajari dari sini. Nanti kalau kalian masih ada kesulitan silahkan tanya di grup. Saya akhiri, selamat pagi semuanya.